7 bukti nyata tentang kebenaran Al-Quran. Bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk percaya kepada Al-Quran. Al-Quran sendiri bukanlah kitab pengetahuan, namun di dalamnya mencakup semua sumber ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari seluruh dunia mulai membaca dan menyelidiki rahasia alam ini melalui Al-Quran. Dan kini mereka percaya dengan buktinya yang dituliskan pada kitab suci umat Islam. Apa saja sih bukti-bukti tersebut? Yang pertama, pilot atau astronot sesak dada. Ketika beberapa pilot ataupun astronot ditanya bagaimana perasaan dia ketika terbang atau menambah ketinggiannya, mereka akan menjawab mengalami sesak di bagian dada. Menurut ilmu pengetahuan, semakin tinggi seseorang terbang, semakin sedikit pula kadar oksigen yang akan didapatnya. Hal tersebut sebenarnya sudah dituliskan di Al-Quran melalui surat Al-An'am. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am ayat 125. Kalimat mendaki langit ditujukan pada pilot ataupun astronot. Padahal pada zaman Nabi Muhammad belum ada teknologi untuk terbang. Yang kedua, pusat perasa itu adalah kulit. Ilmu pengetahuan modern mengungkapkan jika pusat kepekaan terhadap rasa sakit dan lainnya terletak pada kulit. Semisal jarum suntik akan terasa menyakitkan ketika menyentuh kulit. Dalam Al-Quran juga membenarkan hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Yang ketiga, nebula atau teori Big Bang. Nebula yang dikenal dengan teori ledakan besar atau Big Bang adalah kumpulan 100 miliar galaksi yang berbentuk seperti bunga mawar. Teori ini ditemukan oleh George Lemaitre pada tahun 1927. Namun ternyata teori Big Bang sudah dituliskan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 37-38. Benar-benar luar biasa ya Kak Al-Quran itu. Yang keempat, orbit. Dalam fisika, suatu orbit atau garis edar adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya di dalam pengaruh dari gaya gravitasi. Seperti bintang, planet, dan bulan berputar pada sumbunya dalam sistemnya, dan alam semesta yang lebih besar bekerja secara teratur. Semuanya bergerak pada orbit tertentu. Di Al-Quran sudah tertuliskan sejak lama loh Kak. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Yang kelima, bumi dilindungi sebanyak 7 lapis. Bumi tempat kita berpijak dilindungi oleh 5 atmosfer yang bergantung pada suhu, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer, dan magnetosfer. Sedangkan ionosfer adalah wilayah atmosfer yang terpengaruh oleh radiasi matahari. Lalu ada magnetosfer yang berada di lapisan luar ionosfer dan merupakan wilayah atmosfer yang dipengaruhi oleh medan magnetik. Semua sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Yang keenam, gunung mencegah gempa bumi. Dalam penelitian geologi disebutkan ternyata gunung dapat mencegah gempa bumi. Salah satu sifat gunung yang paling signifikan adalah kemunculannya pada titik pertemuan lempengan-lempengan bumi yang saling menekan saat saling mendekat. Dan gunung ini mengikat lempengan-lempengan tersebut. Di Al-Quran juga dituliskan tentang hal itu. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu